Kalau lewat pesawat saya yakin saya pasti kecil sekali untuk lihat bandara. Tapi kalau lewat pelabuhan banyak pasti Pak. Ya. Dan ini mudah-mudahan tidak ada sama kita punya ibu rumah tangga atau ada yang ibu rumah tangga. Ada. Nah, saya yakin bukan ibu yang bawa datang. Pasti bapak nih yang bawa datang. Nah, berarti bapak belanja nih Pak. Pasar swalayan atau pasar lokal yang atau pasar yang tidak jelas pasarnya ini siapa yang menjadi pemimpinnya. Karena tiap pasar itu kalau ada kepala pasar kebersihan dijaga. Masalahnya ini bukan pasar yang seperti yang kita lihat di Lamahora sama pasar Padang, yang sampahnya itu ada tempat buangnya. Nah, rentetan daripada penyakit ini juga pasti Bapak dan Ibu tahu. Bapak pasti akan menular kepada penyakit-penyakit yang lain. Ya, melahirkan penyakit baru, misalnya TBC, termasuk juga dengan penyakit kalau malaria mungkin kita tidak seperti Papua Pak, tapi ada indikasi di beberapa tempat, di beberapa desa yang memang kami selalu menjaga supaya intervensi. Malah anggaran itu pun kami sediakan di dinas sosial dan kesehatan sehingga anggarannya itu malah tidak terserap ya Bia, ya Bia, ya karena untuk intervensi itu tidak terlalu banyak Pak. Ya, tapi kami tetap menjaga bahwa sebenarnya di dalam program AIDS ini Pak, kami sudah memasukkan ATMJ di dalam perencanaan pembangunan di daerah. Saya belum pastikan di sini apakah dia masuk dalam anggaran dana desa kan? Ada dari PB ada hadir, Pak. Ada nggak dari dana desa? Ini berarti dana desa harus dipakai sebagai begitu. Kalau di penggunaan dana desa dari Perhub Pak? Ya, iya, pedoman. Tapi kan turun untuk penggunanya bisa dari Perhub untuk mengatur lebih detail, Pak. Ya, artinya nanti di Perhub itu kita mau mengatur termasuk sebagian dananya digunakan untuk intervensi juga untuk mengantisipasi AIDS yang ada di desa. Untuk masyarakat ada lembaga musyawarah desa dan segala macam BPD. Ya, kemudian bisa intervensi dalam sosialisasi buat masyarakat. Ya, mau dirinya diperiksa dan itu gratis Pak. Nah ini tolong menjadi program nanti saya perintahkan Dinas PMD khusus buatkan surat itu kepada kepala desa. Bapak dan Ibu semua yang hadir, baik instansi baik vertikal maupun yang ada di sini tokoh Pimda maupun dengan tokoh-tokoh agama. Marilah kita bergandeng tangan, kita kolaborasi. Artinya saya tahu bahwa setiap organisasi ini mempunyai tujuan, punya misi. Tapi misi kita coba kita taruhkan ke depan bahwa ini kita menyelamatkan kehidupan kita punya masyarakat di Lembata ini. Ya, apakah melalui sosialisasi tugas pekerjaan Bapak dan Ibu fungsinya, ataukah mungkin melalui mimbar yang ada di depan, ya, dengan Pak Romo Deke, mungkin Pak Ayu juga, termasuk Pak Haji ya, untuk dari MUI, ya. Nah, ini juga bisa untuk memberikan sosialisasi supaya benar-benar warga kita memahami bahwa di antara kita ini ada perlu yang disterilkan, gitu, sehingga dia tidak menular kepada yang lain. Penularan ini kalau di AIDS kita tahu sama-sama, masa waktunya itu bisa 10 tahun, tapi dia tidak tahu kalau dirinya meninggapi penyakit itu. Karena penyakit itu dia pasti keluar melalui air liur ya Pak ya, atau hubungan yang ada cairan, hubungan ada cairan. Kalau berciuman bisa nggak? Enggak ya Pak? Namanya? Berarti kita sudah ciuman. Bahaya, karena dari ciuman itu dia turun ke bawah itu. Ya, tidak mungkin ciuman itu dia naik ke atas, ya kan? Nah, kalau dia naik ke atas itu namanya ciuman orang tua kepada anak, begitu Bapak. Tapi kalau dia cuma turun ke bawah, nah itu yang bahaya. Nah, makanya yang harus hati-hati kalau tadi Bapak bilang ciuman yang di sini, ya itu harus hati-hati. Tapi itu ciuman master buat itu saja Pak, ya, ke bawah maupun ke atas. Persoalannya kalau kita punya yang di rumah tidak sehat karena kita tidak tahu kita yang bawa datang. Saya tidak curiga mama-mama, tapi saya curiga bapak-bapak. Karena yang berani keluar rumah malam-malam tanpa sepengetahuan itu adalah bukan mama-mama, itu adalah bapak-bapak. Makanya lebih banyak bapak-bapak dalam perkumpulan keagamaan ataupun ketokohan masyarakat. Itu yang harus kita ngomong selalu setiap saat. Itu yang harus kita ingatkan setiap saat. Mungkin bagi kita alergi untuk memperdengarkan itu. Saya lihat juga Pak media massa kurang memperdengarkan itu.
Hari AIDS itu kan bulan Desember. Iya kan? 1 Desember. Tapi itu kayaknya bukan ketakutan bagi mereka karena Pak, mungkin karena obat gratis. Jadi mereka kalau sudah kena baru dia stop, tapi kalau masih belum, upayakan terus sampai kena. Kalau TBC cuma bisa kena, iya, napas kan, ya udara. Ya. Tapi kalau main mata nggak kena teman. Ya. Komitmen kita bersama. Ya. Setahu saya dari kuasa ini bahwa Bapak di Kabupaten Batu ini ada SK keputusan tentang percepatan penanggulangan ATM-nya Pak ya. Kalau bisa, kalau AIDS kemarin dibikin ATM Pak. Ya. Penanggulangan percepatan penanggulangan ya, AIDS, tuberkulosis dan malaria itu dibikin dalam satu SK. Nanti ada kelompoknya dibuat beda Pak. Kalau saya belum tanda tangan dirubah. Kelompoknya dirubah. Kelompok ada kelompok yang untuk AIDS sendiri, malaria sendiri, yang TBC sendiri. Karena kelompoknya itu pasti. Tapi semua punya tanggung jawab yang kita memainkan peran untuk bisa kolaborasi ini supaya di netral ini jalan dengan benar. Kemudian nanti kalau bisa Pak dalam kegiatan disiapkan anggaran untuk evaluasi. Jadi kita tahu perkembangan kita. Kemudian apa langkah strategi dan kita ketemu seperti ini. Kurang aja Pak. Nah, artinya yang penting bagaimana supaya kecepatan kita untuk mengantisipasi ini semua. Baik dari sisi kita punya pekerjaan tugas masing-masing, ya. Tapi tidak saya sampaikan. Tapi mungkin ini punya poster ada pasang depan. Kami pengadilan, ya. Istilahnya menyarankan atau menyampaikan stop AIDS atau apa segala macam. Itu juga merupakan. Jadi ketika orang datang sidang, ada mungkin pacaran itu. Mungkin ibu bisa sampaikan buat Pak Hakim. Ketika sidang dibuka mungkin atas rahmat Tuhan dan kuasa hari ini sidang, kami menyampaikan ada pesan dari pemerintah untuk AIDS stop dihentikan di lembaga. Kami tolak atau kami. Pokoknya ada bahasa yang disyaratkan. Ini cuma kalau kita bilang sepele. Tapi sebenarnya itu sangat berarti di kuping kita setiap saat untuk mendengarkan bahwa itu tidak boleh. Itu sampai jadi penyakit itu. Ada di paroki Bapak tetap diingatkan untuk itu selalu sehingga ya, apalagi untuk pertemuan anak-anak kita. Ya. Mereka punya obatnya dijalankan pendekatan keluarga. Pengobatan di rumah sakit. Dia yang datang. Di antara yang hadir ini, oh ya. Saya tidak menyampaikan tanya siapa. Ya, tapi setahu saya pasti ada sebagai pelaku, tetapi sehat tetap kelihatan. Kita berdoa supaya Bapak dan Ibu tetap sehat selalu, bisa menumbuhkan semangat bagi yang lain yang memang benar-benar butuh untuk kasih semangat. Ya, saya tidak tahu dan itu rahasia, tapi yang memang merasakan atau tahu itu sampaikan semangat buat yang saudara-saudara kita yang sekarang ini mungkin lagi putus asa, lagi bersedih karena tidak punya harapan hidup atau merasa bahwa tidak ada jalan keluar. Saya yakin bahwa semua sesuatu pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Demikian mulai dari aparatur menjadi lebih baik, ya masyarakat juga bisa kita bina untuk lebih baik dan kita bisa memberikan mereka untuk ya benar-benar warga masyarakat kita jangan sampai mereka tersentuh oleh penyakit tersebut. Karena kalau tanpa pemerintah yakin uang pasti ada banyak keluar. Obatnya mahal Pak ya. Saya sekali lagi terima kasih untuk tim penyelenggara yang melakukan acara hari ini, khususnya kepada Bapak dari Jakarta ini jauh-jauh ke sini. Ya, Pak Sadik ini mudah-mudahan sampai dengan selesainya pasti kita di ruangan ini Pak. Nanti selesai mungkin ada yang antar dulu jalan-jalan dulu. Ya, bolehlah. Tapi kita siap jalan. Jalan jauh Pak. Sudah lihat? Ya, mudah-mudahan di sana tidak ada ikan polos yang ekstra. Ya, terima kasih Pak Sadik yang sudah hadir di sini ya. Kemudian narasumber yang lain termasuk Pak Firbalu dari provinsi yang sudah bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak Pemerikan juga ya, Pak Ayu, Pak Haji ya. Semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan sampai dengan selesai acara ini ada rencana ke depan tidak lanjut di strategi kita menyelesaikan persoalan kita ini. Ini saja dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya kami atas nama pemerintah menyampaikan permohonan maaf yang tidak bisa memberikan yang terbaik, tapi yakinlah
hari ini pertemuan kita akan memberikan yang terbaik buat warga masyarakat di depan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2 TBC-nya di dunia, HIV/AIDS-nya nomor 3, nomor 4, malarianya juga masih tinggi. Ya. Hari Kesehatan Nasional 12 November kemarin itu karena dicetuskan oleh Pak Soekarno, ya, Presiden yang pertama ini karena malaria merajalela ya beberapa tahun lalu awal kemerdekaan Indonesia, dan hari ini ternyata malaria masih ada. Nah, kita mendapatkan bantuan GFATM tadi selama sudah puluhan tahun dan cukup besar ya, didukung termasuk di NTT ya. Lembaga termasuk yang menerima dukungan dari GFATM ini. Nah, karena sudah mendapatkan dukungan puluhan tahun ini, kemudian GFATM meminta Kemendagri sebenarnya. Jadi saya tadi lapor Pak Bu, saya sebelumnya di Bangga Kemendagri, kami susun proposal untuk GFATM, untuk Kemendagri yang menangani program RSSA kita ini. Namun Ibu Dir ya, Dirjen ya, Dirjen Kemendagri ya, ini sebelumnya Ibu Dirjen sebelumnya karena beliau mau purna, jadi merasa nanti ini ya, beliau mengambil kebijakan sudah nggak apa-apa dikerjakan oleh Adinkes, ya, Asosiasi Dinas Kesehatan, nanti Kemendagri mendukung. ATM ini bisa masuk dalam dokumen perencanaan di daerah. Ya. Jadi GFATM setelah mendukung Indonesia itu ingin melihat apakah pusat dan terutama pemerintah daerah termasuk sampai di desa juga ya mendukung ATM ini, baik secara uang maupun non uang ya. Non uang ini mungkin kebijakan, fasilitasi dan lain-lain. Nah, tujuan yang kedua selain ATM ini HTBC malaria masuk dalam dokumen perencanaan, juga ATM ini didukung oleh lintas sektor. Nah, hari ini topiknya terkait kemitraan lintas sektor. Nah, itu barangkali poin kedua yang ingin kami laporkan, Pak Bu. Terakhir, penyakit atau isu-isu kesehatan itu tidak hanya tugasnya Dinkes saja, tapi bersama-sama perangkat daerah lain, termasuk desa. Ini mari kita bantu, kita dukung Dinkes ya, dengan koordinasi arahan dari Bapeda, peran lintas sektor ini bisa sama-sama menghentikan ya, eliminasi AIDS dan TBC malaria. Jadi terakhir kami sampaikan bahwa sudah banyak sekali desa-desa yang di desa itu ada anggaran ATM-nya. Ya. Proporsional tentu saja. Kalau masalahnya besar, anggarannya besar. Kalau masalahnya tidak ada, tidak ada. Ya. Tapi kalau masalah TBC, kami yakin di semua desa ada TBC-nya. Kemudian HIV/AIDS mungkin ada desa yang ada. Malaria biasanya masih ada desa yang masih ada malarianya. Nah, desa-desa yang masih tinggi kasus malarianya ini diharapkan juga desa bisa ikut mendukung. Nah, nanti kami akan paparkan di sesi yang nanti bagaimana contoh-contoh bagaimana desa-desa itu juga mendukung upaya penanggulangan ATM. Jadi harapan kami dengan arahan Pak Bupati, arahan Bapeda, kolaborasi Dinkes, kita berharap di desa-desa juga nanti bisa mendukung penanggulangan ATM. Demikian sekilas informasi mengenai program ini untuk laporan kepada Pak Bupati dan Ibu Bapak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melakukan pemeriksaan massal di desa, itu memang belum banyak masyarakat yang dengan sadar datang ke desa. Itu yang masih menjadi masalah sampai dalam saat ini. Sehingga melalui forum hari ini kita sekalian yang ada di tempat ini bisa menjadi motivator. Ketika ada pemeriksaan, ketika ada screening, maka mari sudah kita semua bersama-sama melakukan pemeriksaan untuk apa? Untuk lebih awal mengetahui. Nah, ketika terdeteksi positif, tidak perlu merasa bahwa kenapa saya positif atau dari putus asa. Kondisi fisik dan jiwa, anak jalanan, remaja, kemudian pelanggan, pekerja seks, pekerja migran dan pasangan populasi kerja. Mungkin kalau yang saya ikuti untuk ILAP Timur itu mereka punya instruksi sama pada waktu itu bahwa untuk sabar ATM, sapu bersih ATM
setiap orang yang baru masuk dari luar wilayah itu wajib melakukan pemeriksaan ATM. Diwajibkan ke puskesmas untuk dilakukan screening AIDS, TB dan malaria. Dan kita berharap bahwa teman-teman kami di puskesmas yang lain juga mungkin bisa dengan ya sejenis aturan baik instruksi camat maupun tingkatan bawah daerah desa, sehingga semua satu kabupaten dan kota ini bisa melaksanakan kegiatan yang sama.